Pemirsa, balik lagi bareng saya Dike dalam Dike Show. Kita masih ngobrol tentang gimana kaum perempuan harus melawan aksi pelecehan, termasuk pelecehan seksual. Dan ini ternyata bukan PR-nya kaum perempuan saja. Laki-laki, perempuan, keluarga, tua, muda, opa, oma, semua deh yang naik mobil itu loh, yang kayak di iklan itu kan. Harus punya tanggung jawab. Tapi kan konkretnya harus punya bentuk strategi kampanye kan. Kalau Holleback yang sekarang lagi galak, kalau digalakin tadi dibilangin istri gue galak gitu ya, diselenggarain campaign apa? Ya, jadi kalau kita campaignnya ada dua, tadi ada chalk walk itu lebih kayak untuk ngasih tahu masyarakat kayak oke, ini namanya pelecehan, bahwa pelecehan itu tidak benar dan segala macam. Bentuknya kita gambar. Jadi mungkin kalau sering ikutan Car Free Day, kita beberapa kayak misalnya sebulan sekali Car Free Day, ya. Gue sih udah niat tiap minggu, saking niat banget, udah kebawa mimpi, tahu-tahu udah jadi siang. Jadi mimpi doang ya. Jadi itu rutin berarti? Enggak, sebenarnya kalau rutin paling kita nggak ada jadwal tetap karena balik lagi human resource-nya agak lumayan terbatas. Jadi biasanya mungkin sebulan sekali atau misalnya ada sebuah kampanye lain yang mau dibarengin kayak misalnya kita sering banget sama Lentera untuk ngelakuin itu. Terus ngumpul di Car Free Day biasanya di depan Taman Semanggi tuh kita. Itu nanti kita bawa kapur, silahkan teman-teman bebas untuk menggambar di situ. Cuman temanya yaitu tadi anti kekerasan di ruang publik. Terus selain chalk walk, kita juga ada yang namanya pelatihan bystander intervention atau pelatihan intervensi saksi. Jadi kan tadi kan nanya kita harus ngapain nih. Nah, kita dari Holleback kita punya method yang namanya 5D. Apa itu? Jadi ada direct, ada delay, ada distract, delegate, sama dokumen. Oh, satu lagi decay. Oh iya, boleh satu lagi. Kan decay mendukung kampanyenya. Boleh jadi ini ya, campaigner kita ya. Makanya kita harus sering ngobrol kan. Iya benar, iya itu jadi ada 5D itu yang kita latih ke orang-orang. Baik perempuan, laki-laki, orang tua atau anak kecil atau remaja, pokoknya kita latih mereka untuk mereka jadi tahu di saat mereka melihat pelecehan terjadi apa yang harus dilakukan. Emang orang berpikirnya bahwa kalau ada pelecehan terjadi gue tuh nggak berani, kalau gue harus langsung intervensi, di situ harus negur. Itu sebenarnya ada cara lain. Kalau yang langsung itu tadi yang aku bilang direct, tapi ada juga yang namanya delegate, yaitu kita melaporkan itu ke pihak yang berwajib. Atau delay lah, misalnya kadang kan emang pelecehan itu terjadi nggak lama ya, kadang especially kalau misalnya kita ada kejadian yang kemarin itu yang dia di jalan terus dipegang dadanya sama orang lagi naik motor, itu kan kejadian kayak cuma 2 detik terus lewat gitu aja. Betul. Nah itu delay itu bisa take part di situ. Jadi kita datengin si target, kita nih Mbak nggak apa-apa, butuh bantuan apa, butuh diantar ke kantor polisi, itu yang namanya delay. Karena sekarang juga kita bersyukur ya sudah banyak CCTV ya di mana-mana. Oh iya benar. Jadi ada bukti-bukti video kan. Kalau Mbak Wulan sekarang kampanyenya lagi ngapain nih? Campaign Mulai Bicara masih tetap kita jalankan terus karena ini adalah sebuah proses evolusi. Untuk ajak Mas Darwin dong. Evolusi. Seandainya masih ada ya. Yang tadi aku bilang ini kan bukan sebuah proses yang instan, tambah air panas terus siap makan gitu kan. Untuk merubah lingkungan terdekat kita aja mungkin susah. Untuk merubah diri sendiri kita aja adalah sebuah proses. Kapan kita, kelepasan gue barusan mengeluarkan statement yang nggak seharusnya misalnya. Tapi nggak apa-apa, itu semua kan sebuah learning proses. Yang bagus adalah ketika kita menyadari bahwa barusan gue nggak seharusnya bersikap seperti itu ya. Ada kesadaran dulu. Betul. Dan pelan-pelan kita mulai nularin juga. Pelan-pelan kita jangan jadi bystander terus. Karena ketika kita bilang mulai bicara, terus udah gitu kita harus langsung ngomongin tentang kekerasan seksual, tapi anak saya masih kecil banget, gimana cara ngomongnya? Justru itu ketika kita merancang Mulai Bicara itu, kita merancang supaya kampanye ini bisa sangat versatile, sangat fleksibel, sangat bisa diakses oleh siapapun, apapun latar belakangnya. Misalnya, Dike di rumah sudah punya anak? Oh, saya baru punya 5. Oh, baru punya 5. Berapa cowok, berapa cewek? Cewek 4, cowok 1. Oke, ada 1 tuan muda di rumah berarti ya. Saya juga masih merasa tuan muda. Oh baik. Nggak mau kalah. Ya. Halu kok di TV nasional. Iya. Jadi pendekatannya kan pasti akan berbeda ya. Kalau misalnya keempat anak perempuan ini kita akan mengajarkan tentang misalnya safe unsafe touch. Ketika kamu ngerasa nggak nyaman, berarti kamu harus bagaimana? Apakah bilang enggak atau kamu lapor ke orang tua dan sebagainya. Sementara kalau untuk anak cowok pendekatannya mungkin akan lebih berbeda.
Mungkin diajarkan cara-cara bagaimana kalau misalnya umur berapa ngomong-ngomong? Yang cowok sih SD. Oh, SD. Siap-siap, bentar lagi masuk twins kan ya. Dan kalau katanya Freud itu sudah mulai memasuki laten seksual kan ya, dan pasti akan sudah mulai mengalami ketertarikan dengan lawan jenis. Barangkali sudah mulai bisa diperkenalkan cara-cara berteman yang sehat, tanpa harus menyerah dengan tekanan maskulinitas teman-teman peernya yang misalnya, lu kalau nggak ikut nyulin tuh cewek berarti lu nggak temen, nggak maco lo, misalnya seperti itu. Dan buat anak-anak dalam usia yang rentan pertumbuhan dan transisi seperti ini, peer pressure itu kan segala-galanya ya. Orang tua nomor ke-17 kayaknya. Iya, lebih malah ya. Lebih kayak mungkin udah off the chart. Ada lagi pressure yang lebih dahsyat. TV, media. Nah, kita nggak bisa kontrol ya, maksudnya sumber informasi akan bisa datang dari manapun. Mau dipasangin filter di handphonenya, di segala macam, nggak bisa. Karena filter utamanya ada di dalam diri anak-anak itu sendiri. Jadi ini memang berat beban hidup orang tua untuk memastikan filternya itu terjaga dengan baik. Terus Mbak Vivi, kalau misalnya terjadi situasi di mana akan terjadi aksi pelecehan, termasuk pelecehan seksual. Nah, orang itu harus ngapain yang bisa dilakukan dalam saat itu gitu loh? Orang sebagai target atau, ya kalau misalnya mau terjadi, mungkin orang itu juga nggak sadar ya, seperti apa. Cuman kadang kan begini, tidak sadar sampai kejadian. Jadi susah untuk antisipasi gitu. Ya memang, jadi sebetulnya salah satu yang, jadi kalau misalnya dari pengalaman saya sendiri sih, sebetulnya sempat dulu ada artikel yang dikeluarkan juga oleh New York Times kalau nggak salah. Jadi dia itu cerita bagaimana dia itu bisa mitigate pelecehan terjadi. Jadi dengan cara kita berjalan, kayak kita terus ngelihat, kalau misalnya kita jalan di stasiun nih, udah banyak tuh abang-abang ojek gitu, kita liatin aja satu-satu. Dia pasti sadar bahwa orang ini tahu ada gue. Jadi kita yang melototin. Iya, kita counter duluan. Abangnya takut nanti. Iya, malah bagus dong kalau dia takut, dia tidak mau nawarin kita. Neng, Gojek, Neng. Ojek kan kita udah ada Gojek, udah Esa, gue sebut merek. Aja pelosan. Ntar tugas editor. jadi gitu. Jadi kalau itu salah satu caranya ya. Maksudnya sebagai target biasanya itu. Cuman biasanya ya balik lagi ya, kalau misalnya kita ngomongin bystander, kita ngomongin saksi, itu mungkin salah satu yang bisa dari 5D tadi method kita bisa melakukan distract. Jadi kita melihat sudah ada orang yang sudah menjadi target tapi belum menjadi korban. Jadi masih target, kita bisa samperin dia dan pura-pura nanya, Mbak, sorry, jalan ke sana kemana ya? Jadi orang yang mau melecehkan ini tahu ada orang yang merhatikan. Tapi kapan saat kita berani melawan, misalnya secara fisik atau kita bahasanya kita harus menangkis gitu ya dengan main fisik maksudnya? Iya, fisik misalnya. Itu ya tergantung situasi dan kondisi sih. Kayak ya aku balik lagi bilang, kita apalagi ya namanya kalau misalnya kita mau melawan secara fisik, mungkin itu harus ada latihan tadi self defense class dan segala macam. Karena memang balik lagi kita harus melihat rasa amannya kita seperti apa. Karena kita nggak bisa malah iya betul menambah itu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Emang sebenarnya sedikit disayangkan di saat banyak sekali pertanyaan yang ditujukan kepada kita adalah kayak harus apa sih perempuan ini harus ngapain, padahal sebetulnya kalau kita mau melihat secara struktural masalahnya itu nggak ada di kita, masalah itu nggak ada di perempuan, masalahnya itu adalah di pelaku. Jadi kalau misalnya aku sih lebih seneng kalau misalnya ada orang nanya kayak, jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk merubah perilaku masyarakat terhadap kayak especially laki-laki ya yang lebih banyak menjadi pelaku. Sebenarnya lebih itu. Kalau misalnya aku selalu ditanya, jadi perempuan harus apa ya? Saya sih pengennya perempuan nggak harus ngapa-ngapain, udah aman aja, pengennya juga seperti itu. Cuman ya sayangnya kita berada di dunia yang tidak ideal, yang kita masih harus melakukan banyak mitigasi itu. Tapi jangan patah semangat. Enggak pernah patah semangat. Ya nggak apa-apa, kita semua punya mimpi ya, apalagi di negara kita ini hal-hal yang idealis tadi itu mudah-mudahan bisa terwujud. Tolong dong masing-masing singkat-singkat sampein buat penonton kita biar tetap lebih aware terhadap upaya penanggulangan aksi-aksi pelecehan. Dari Mbak Wulan dulu. Yang pasti adalah tentunya mengajak semua orang untuk ikut mulai bicara. Mari kita menjadi safe person, jadi safety net buat orang-orang yang membutuhkan dukungan kita itu. Dan
mari berbagi tanggung jawab itu. Kalau kita ngelihat sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, lakukan sesuatu. Karena mungkin kitalah satu-satunya orang yang ada di situ dan menyelamatkan orang tersebut. Iya, setuju. Mbak Vivi? Nambahin aja dari Mbak Ulan. Nasi kali nambah. Karena sebetulnya hampir sama, cuma nambahin aja. Saya punya 2 pesan sebetulnya. Yang pertama buat Tuh, teman-teman baru nambah nasi, pesan apa lagi tuh? ya. Yang pertama khusus buat teman-teman laki-laki. Yang cowok. Yang laki-laki, banyak orang yang selalu dibilang kalau dikasih tahu lo jangan melecehkan karena bayangin kalau itu ibu kamu, bayangin kalau itu adik kamu, bayangin kalau itu istri kamu. Tapi kalau hemat saya, kamu jangan lecehkan perempuan bukan karena bayangkan itu dia milik kamu, tapi karena dia itu sama-sama manusia. Jadi itu yang pertama buat teman-teman laki-laki. Kedua adalah buat kita semua, kita harus ingat bahwa kita itu punya power untuk menghentikan kekerasan itu terjadi. Jadi ya itu, jadilah safe space, jadilah active bystander bukan inactive bystander untuk ngebantu teman-teman yang lainnya terhindar dan menciptakan ruang yang aman untuk kita semua. Amin. Yang penting harus tetap sehat, ya. Karena PR-nya banyak, ya kan. Tetap semangat, gitu kan. Kenapa? Ini bukan pekerjaan 1-2 hari, dan kita harus kerja bareng sama-sama. Yang jelas DK Show dukung. Ya, kita akan sering ngobrol-ngobrol soal ini, tapi tentunya kalau kita ketemu jangan soal angkanya nambah, gitu kan. Tapi awareness-nya lebih oke, gitu kan. Kesadaran masyarakat lebih oke. Foto dulu ya. Oh, boleh. Sama-sama senyum. 1, 2. Diulang, karena ini versi saya agak gede ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you buat Anda berdua. Sukses ya. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Dadah.